Ini sesuatu yang unik. Saya selalu ingin membuat suatu acara itu out of the box, dalam tanda kutip positif dan menarik, sesuatu yang tidak meniru, sesuatu yang keluar dari. Ini baru saya berhadapan dengan Fisli berapa menit yang lalu, saya sudah timbul ide. Jadi pada pembukaan nanti ini adalah icon touch sentuhan daripada acara pembukaan, tidak yang hara seremonial, pidato, gunting pinta, lalu visit around dan sebagainya. Tapi saya inginkan nanti ada 2 tokoh perempuan yang cantik, misalnya Fisli dan Indira Sudiro duduk di stage yang bekas acara itu tadi. Seniman-seniman ini melukis. Wow. Jadi modelnya itu adalah dari kita untuk kita gitu. Okay. Terima kasih sekali dengan Bapak Presiden. Tahun ini kita sudah punya Menteri Kebudayaan yang luar biasa, Mas Menteri Fadlizon, yang diharapkan juga bisa menjadi jembatan bagi harapan para seniman di Indonesia, seniman seluruh seniman. Terima kasih. Program sosok kali ini, kalau kita biasanya ngobrol sama para pengusaha atau mungkin sama pelaku budaya, nah tapi kali ini kita ngobrol langsung sama penggagas yang suka banget untuk menaikkan awareness tentang budaya Nusantara, yang kali ini dari budaya seni rupa. Hai Bunda Lisa, apa kabar? Hai juga cantik. Oh, makasih ya Bunda udah datang, udah mau menjadi narasumber di podcast Sosok. Bunda, kan belakangan ini ada kabar tersiar kalau memang sih Bunda sering bikin acara kan Bunda ya. Tapi sebelum Bunda boleh nggak ceritain sebenarnya latar belakang Bunda itu apa? Aku sebetulnya sarjana hukum yang tidak saya teruskan di bidang studi saya, tapi saya lebih ingin terjun ke masyarakat, terutama sebagai aktivis perempuan. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Yayasan Duta Indonesia Maju selalu bermitra dengan komunitas perempuan, terutama di Kementerian PPPA tentunya ya. Jadi saya mengambil program-program beliau yang belum selesai atau perlu dibantu. Jadi sampai saat itu. Namun saya sendiri bersama anak saya tentunya sangat mendalami, mencintai, ingin melestarikan dalam tanda kutip sebisa-bisa kami untuk budaya. Budaya tidak hanya di tarian, seni, nyanyi, tari, gerak, olahraga, bahkan seperti marching band itu juga termasuk salah satu seni, saya pikir. Lalu wastra itu banyak sekali, walaupun batik sudah menjadi warisan budaya internasional yang tetap perlu kita jaga supaya tidak diambil orang lagi. Lalu wastra yang lain yang sedang kita perjuangkan sekarang bersama Kementerian Pendidikan adalah tentang tenun. Tenun itu juga luar biasa, tapi harus betul-betul diperjuangkan karena beberapa negara tetangga juga punya tenun, cuman kita lebih kaya dengan filosofinya. Selain itu juga makanan, mainan anak-anak dan sebagainya itu kita ikut bantu kembangkan atau kita bantu kawal melalui program dari yayasan saya. Namun selain itu kami juga mempunyai suatu misi yang mulia, memberikan suatu penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah berjasa atau mempunyai suatu karya yang patut menjadi motivasi bagi yang lainnya. Itu buat kami juga perlu diberi apresiasi sebagai suatu langkah upaya untuk memotivasi generasi-generasi muda seperti Fisli dan teman-teman di sini semuanya. Tentunya itu juga harus disemangati dengan sesuatu hal yang baik. Kami dari generasi yang sudah tua itu selayaknya legowo, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Namun kami juga kalau diberi ruang, kami juga ingin tetap mengawal, mengawasi, membantu, memberikan masukan-masukan kepada generasi muda yang luar biasa ini.
Wow, nah tadi kan Bunda ada bahas kuliner, ada bahas tenun, ada bahas budaya. Tapi kayaknya kali ini Bunda punya konsentrasi khusus untuk bikin pameran seni lukis ya Bun. Menjadi salah satu penggagas ya Bun. Nah dengar-dengar nih nama dari pameran lukis ya Bunda itu adalah bertemakan dengan kasih. Ini kan maknanya indah sekali ya Bun. Boleh tahu gak kenapa Bunda akhirnya memilih tema kasih sebagai tema dari pameran lukisan Bunda? Luar biasa nih pertanyaannya. Seni itu adalah suatu motor dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai rasa seni yang dalam, tidak usah bisa melakukan seni ya, tetapi mempunyai satu rasa terhadap seni, itu pasti mungkin negaranya aman-aman saja ya dengan seni. Apalagi kasih itu luas sekali. Ya kalau kalian ya kasih pada tunangannya, nanti suaminya, pada orang tuanya, lingkungan, Tuhan pastinya. Lalu seni ini sangat general ya, sangat apa ya saya bilang sangat luas sekali. Nanti mungkin para seniman bisa menjelaskan lebih dalam. Jadi binatang juga perlu dikasih rasa kasih, tanaman itu semuanya perlu diberikan rasa kasih. Jadi saya pikir dengan kasih itu kita bisa menjadi manusia yang baik, sehingga ya dimulai dari lingkungannya sendiri, akhirnya cita-cita besarnya ini tentu saja untuk negara. Kalau semuanya pemimpin negara mempunyai kasih yang tulus, akan aman. Wow, Bun, boleh dikasih tahu nggak sih sebenarnya kan kita udah tahu nih siapa 20 lukis hebat yang mendukung acara ini. Tapi kan pasti harusnya ada kuratornya ya Bun ya. Nah kalau kuratornya itu siapa Bunda? Fisli sekali lagi saya tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Yes. Tentu saja saya sebagai aktivis perempuan, saya harus memberikan ruang kepada perempuan-perempuan untuk maju. Tidak ngawur tentunya, harus berbobot, berkualitas. Seorang sosok Dr. Anna Sungkar, ini adalah seorang kurator yang luar biasa. Selain pandai, dia tuh punya hati. Jadi semuanya tidak dihitung dengan materi, tetapi dia punya idealis yang luar biasa. Perempuan-perempuan semacam ini harus diberi ruang pada bidangnya masing-masing. Jadi kali ini kami meminta bantuan Dr. Anna Sungkar untuk menjadi kurator dari pameran kasih kali ini. Wah ini kayaknya eventnya benar-benar dipersiapkan dengan matang ya Bun ya. Kalau boleh tahu nih Bun, untuk program dalam acara pameran itu tuh nanti kira-kira ada apa aja sih? Kan infonya jadinya tanggal 16 sampai 18 Januari ya Bun. Itu kan 3 hari ya Bun. Kira-kira itu bakal ada acara apa aja sih Bun? Nah ini sesuatu yang unik. Saya selalu ingin membuat suatu acara itu out of the box, dalam tanda kutip positif dan menarik, sesuatu yang tidak meniru, sesuatu yang keluar dari. Ini baru saya berhadapan dengan Fisli berapa menit yang lalu, saya sudah timbul ide. Jadi pada pembukaan nanti ini adalah icon touch sentuhan daripada acara pembukaan, tidak yang hara seremonial, pidato, gunting pinta, lalu visit around dan sebagainya. Tapi saya inginkan nanti ada 2 tokoh perempuan yang cantik, misalnya Fisli dan Indira Sudiro duduk di stage yang bekas acara tadi. Seniman-seniman ini melukis. Wow. Jadi modelnya itu adalah dari kita untuk kita gitu. Ini baru timbul. Ini saya ini tadi pembicaraan juga saya belum timbul itu. Lalu selain itu kan visi kami pameran ini not just exhibition tapi harus mengada edukasinya. Jadi kami akan mengundang tiap hari itu dari IKJ, sekolah anak-anak SD, SMP. Kalau SMA agak sulit ya diurus ya. Yang saya tahu tuh saya kepingin menanamkan rasa seni dan melalui kasih yang kita tunjukkan di pameran ini, yang tentunya nanti akan ada ceritanya, itu melalui anak sedini mungkin. Jadi mungkin kami akan mengundang beberapa SD, anak kelas 5 ya, kelas 5, kelas 6. Jadi kalau mungkin yang terlalu kecil tidak. Di situ nanti salah satu seniman kita, Mas Yusuf Susilo Hartono, akan memberikan
pengarahan tentang bagaimana membuat suatu sketch. Wow, berarti anak-anaknya juga bisa contoh langsung, Bun. Anak-anak tuh kami siapkan semua peralatannya. Jadi anak-anak semua akan mengikuti arahan. Saya tidak yakin dari sekian puluh anak ini yang bisa mendalamin ada berapa. Tapi minimal kita sudah mulai mengusik hati dia, mengusik jiwa dia melalui membuat sketch. Itu nanti kan bisa dengan sketch sebetulnya bisa mengeluarkan apa yang ada di hati dan benak dia melalui sketch. Nantinya kalau menjadi pelukis ya balau alam ya. Silahkan bisa jadi pelukis yang besar, lukis apa. Tapi menurut saya sketch itu adalah cikal bakal membuat satu lukisan. Yang lain lagi mungkin yang jarang bisa ditemui anak-anak adalah seni dengan logam. Relief merupakan relief seperti lukisan atau apa yang bisa menjadi satu barang seni yang bisa dinikmati yang anak-anak mungkin agak jarang, yaitu dengan Mas Budi dari Cirebon. Itu satu luar biasa. Ini kami memberikan kesempatan bukan hanya anak sekolah juga kepada orang-orang yang mencintai seni. Saya bilang mencintai seni karena saya harapkan mulai sekarang orang tua itu sudah bisa memberikan pelajaran anak-anak, memotivasi jiwa pertumbuhan anak-anak melalui satu seni di mana mudah mulai diberi masukan, ditunjukkan bahwa seni itu macam-macam. Ada lukisan bisa di kertas, bisa di kain, bisa di media yang lainnya. Juga tembaga tidak cuma bisa untuk aksesoris, misalnya bisa untuk pajangan-pajangan yang lain. Tapi ini satu seni yang luar biasa. Saya tidak mau kasih bocoran, tetapi yang penting harus lihat karena ini sesuatu yang beda, yang perlu harus dilihat. Yang saya belum pernah lihat, seni dengan tajuk kasih ini akan membeberkan, memasang dua seni yang berlainan. Sketch ada lukisan ini dengan satu yang seni logam. Dari logam ini sesuatu hal yang dua-dua jarang ada, jadi mungkin ini perlu sekali ya untuk dilihat. Makanya silahkan ikutin Nawacita juga acaranya jam berapa, di mana dan apa sebagainya. Thank you Bunda. Berarti edukasi ini Bunda berikan bahkan dari yang umur sedini mungkin sampai yang dewasa juga nanti bisa lihat ya Bunda. Ada mahasiswa IKJ juga nanti juga kami mudah-mudahan bisa ya melalui komunitas sketch yang ada di Galnas itu juga luar biasa. Kalau itu nanti merupakan klinik ya. Nah ini yang mungkin di pameran lain tidak ada. Klinik itu dia akan sudah membawa lukisannya atau bahkan masih jadi sketch. Nanti akan ketemu sama beliau, Mas Yusuf, akan ditunjukkan. Tidak menggurui ya, saya pikir itu hanya sebagai suatu sharing. Diskusi berarti diskusi ya, dan sharing. Mentor. Makanya namanya klinik. Jadi di situ akan bersama-sama memperbaiki. Atau mungkin nantinya justru salah satu peserta ini bisa memberi input kepada peserta yang lain. Jadi itu sangat akrab. Dan nanti akan dia tidak formal, melukisnya akan ada di tengah-tengah ruangan lukisan itu untuk bersama-sama melakukan itu. Mudah-mudahan ini cukup menarik dan sesuatu yang lain daripada yang lain. Wow, memang selalu out the box ya Bunda ya. Harus. Nah, ini kan berarti Bunda berusaha untuk menciptakan komunikasi antara satu dengan yang lain, mingle. Nah, berarti kan Bunda punya harapan nih ke depannya untuk pameran lukisan tajuk kasih ini. Apa sih harapan Bunda? Nah, bagus sekali Fisli. Pertanyaan Fisli. Saat ini memang seni itu masih hanya bisa dinikmati dan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Karena semuanya tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain. Harapan saya banyak di luar sana yang mempunyai hati, mempunyai kasih, mencintai seni, mengolah seni itu menjadi satu jalan hidup, perdamaian, dan maju bersama-sama. Itu bisa ikut care gitu ya. Gitu. Untuk support. Pastinya dengan care itu mensupport sehingga kalau kita lihat di pelukis-pelukis itu luar biasa dan masih
bukan semuanya ya, saya nggak bilang itu. Yang perlu kita support, yang bukan pelukis yang masih di bawah banget, itu yang kehidupannya luar biasa susahnya. Seperti kita lihat itu di Brebes itu, di tempat pemerintian rest area di Brebes itu ada 40 awalnya, sekarang tinggal 28. Itu juga nggak bertahan untuk hidup saja. Itu kan sebagian itu. Kalau kita ikut openi gitu ya, kita openi ini pelukis-pelukis yang seperti itu yang kita harus dan ada yang pelukis yang dengan idealis tinggi, mungkin nilai komersialnya kurang. Itu kan sudah menjadi isu tersendiri. Isu tersendiri. Ya, ini juga menggugah dengan adanya sering diadakan pameran, menjadi wadah untuk coaching klinik semacam itu ya, tidak hanya klinik saja, coaching klinik dan sebagian tentang seni sendiri, bisa seni patung, seni melukis, seni yang lain-lainnya, membuat lukisan dari logam dan sebagainya. Itu menurut saya itu adalah satu sisi yang sudah bisa sebutkan sebagai ikut mengisi kemerdekaan ini dengan satu, kalau mau mengisi banyak banget ya, ini satu khusus aja lah untuk seni, saya pikir penting, dan seni dan budaya tentunya. Dan terima kasih sekali dengan Bapak Presiden, tahun ini kita sudah punya Menteri Kebudayaan yang luar biasa, Mas Menteri Fadlizon, yang diharapkan juga bisa menjadi jembatan bagi harapan para seniman di Indonesia, seniman. Terima kasih. Nah, dengar-dengar katanya event kita ini sudah diketahui oleh Bapak Fadlizon ya Bun ya? Harusnya. Sudah sebulan yang lalu kami sudah memberikan, sudah bertemu dengan beliau, sudah bisik-bisik, lalu juga surat resminya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, Pak Menteri juga, Mas Menteri bisa melihat, mendengar, nanti akan saya kirimkan. Jadi, betapa seriusnya Bunda untuk mengelola acara ini ya Bun ya. Dan yang penting mengingat saya pasti sangat paham bahwa Pak Menteri sibuk sekali dan banyak acara yang dilaksanakan ya. Jadi dengan ini mungkin sebagai reminding untuk beliau. Jangan lupa ditunggu ya Pak Menteri, ditunggu. Semua seniman kumpul ini nanti. Wah, oke Bunda ini ada wadah terakhir buat Bunda bisa mengajak siapapun yang ingin Bunda tujukan untuk bisa datang ke acara kita. Silakan Bunda. Sahabat-sahabat Lisa, saya sangat mengharapkan dukungan kalian dengan menghadiri acara ini, berbagi kasih juga di acara itu. Nanti saya izin dengan Rizli Nawacita, saya akan share podcast ini ke semua medsos yang saya ikuti yang juga lumayan banyak. Saya juga ingin laporkan izin Ibu Nani Hadi Cahyanto sebagai Ketua Kowani. Kami izin, kami juga mengundang Ibu dan teman-teman Kowani. Tentunya di dalam Kowani terdapat sekian banyak organisasi perempuan. Perkumpulan ya, organisasi perempuan. Terima kasih Bu Nani, mohon dukungannya juga teman-teman pimpinan organisasi yang lain, buat baik perempuan atau yang lain-lainnya, profesional atau kan organisasi profesi tertentu. Kesempatan ini langka, saya juga nggak tahu ya kapan lagi bisa membuat seperti ini. Terima kasih. Wow, terima kasih Bunda buat waktunya udah ngobrol sama kita. Terima kasih juga buat para penonton. Jangan lupa untuk datang di acara tanggal 16 sampai 18 Januari 2024 di Hotel Neo Kebayoran. Sampai jumpa.